Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahmadani dari Fakultas Teknik Informatika kelas 2C NPM 21012079. Baik, kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan set-set instruksi karakteristik dari dan fungsi. Judul besarnya organisasi sistem komputer. Lanjut, kita masuk aja ke set instruksi. Set instruksi didefinisikan sebagai sesuatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrograman secara umum. Nah, di sini set instruksi ada kumpulan instruksi lengkap yang dimengerti oleh CPU. Setiap instruksi menyebabkan CPU untuk melakukan tugas yang sangat spesifik seperti memuat penyimpanan. Dan ada di sini kode mesin. Kode mesin itu dalam bahasa numerik ketan yang dirancang untuk menjalankan secepat mungkin. Dan di sini ada biner dan ada juga di sini kode assemble. Lanjut kita ke elemen instruksi. Nah, elemen instruksi itu ada operand kode dalam kurung opcode. Opcode katanya sini kerja. Nah, menurut kode opcode itu menspesifikasikan operasi yang akan dilakukan kode operasi berbentuk biner. Dan di sini ada source operand reference dengan data ini. Source operand reference operasi dapat berasal dari lebih satu sumber. Operand adalah input operasi. Lanjut ke result operand reference. Simpan hasilnya ke sini. Nah, result operand reference itu merupakan hasil atau keluaran operasi tersebut. Lanjut ke next instruction reference. Setelah selesai, kerjakan ini. Elemen next instruction reference ini, elemen ini menginformasikan CPU posisi instruksinya berikut yang harus diambil diambil dan dieksekusi. Lanjut kita ke operands. Operands adalah sebuah objek yang ada pada operasi matematika yang dapat digunakan untuk melakukan operasi. Operand atau operator dalam bahasa berbentuk simbol, bukan berbentuk keyword atau kata yang berasal dari bahasa pemrograman. Nah, di sini ada CPU register. CPU register itu dalam arsitektur komputer sejumlah kecil memori komputer yang bekerja dengan kecepatan secepat tinggi yang digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap pemrograman komputer. Dan di sini ada input atau output device. Lanjut kita ke penyajian instruksi. Penyajian instruksi dalam kode mesin, setiap instruksi memiliki pola bit tertentu. Untuk konsumsi, pemrograman disediakan penyajian simbolik. Contohnya itu ADD, SUB, dan LOAD. Operand juga disajikan secara simbolik, contohnya ADD, A, B. Lanjut kita ke jenis instruksi. Jenis instruksi data processing adalah rangkaian pengolahan untuk menghasilkan informasi atau pengetahuan dan data mentah. Dan di sini ada data strong dalam kurung main memory. Dan seterusnya data movement dalam kurung input atau output. Dan lanjut program flow control. Lanjut kita ke slide jumlah address. Nah, jumlah address itu ada 4, yaitu jumlah address A dan jumlah address B dan juga jumlah address C dan jumlah address D. Nah, keempat jumlah address ini berisi bagian ada 3 address yang berisi operand 1,
operan 2 resort. Contohnya ADD A, B, C. A sama dengan B tambah C titik koma. Jarang digunakan. Harus perlu word yang sangat panjang. Nah, ada di sini jumlah address B. Yang 2 address, salah satu sebagai operan dan resort. Contohnya ADD, AB, A sama dengan A ditambah B. Instruksinya lebih pendek. Diperlukan kerja ekstranya temporary stock untuk penyimpanan beberapa hasil operasi. Jumlah address C, 1 address kedua implicit, biasanya registernya akumulator. Jumlah address D, 0, 0, address, semua address implicit menggunakan stack. Contohnya push A, push B, ADD, push C, berarti C sama dengan A tambah B. Address banyak dan address sedikit. Nah, address banyak itu berisikan instruksinya semakin kompleks, perlu register banyak, programnya lebih pendek dan lebih cepat. Address sedikit, instruksinya lebih sederhana dan eksekusinya lebih cepat. Lanjut kita ke pertimbangan perancangan 1. Pertimbangan perancangan 1 dan pertimbangan perancangan 2. Saya akan menjelaskan pertimbangan perancangan 1 yang berisi operation. Nah, di sini katanya berapa banyak operan? Menurut saya operan ada 3, yaitu operan unary dan operan binary dan operan ternary. Apa saja operasi yang dikerjakan dan berapa kompleksnya? Ada sini jenis data. Jenis data itu menurut saya ada data nominal dan ada data ordinal dan ada data interval dan ada juga data rasional. Nah, format instruksinya format instruksi, panjang opcode dan jumlah address-nya. Lanjut kita ke pertimbangan perancangan 2. Tadi pertimbangan perancangan 1. Ini akan masuk pertimbangan perancangan 2. Pertimbangan perancangan 2 yang berisi register. Register jumlah registernya yang tersedia dalam CPU. Operasi yang dapat dikerjakan oleh masing-masing register. Addressing modus dan RISC dan CISC. Reducer instruction set komputer dalam kurung model instruksinya terbatas dan sederhana serta menekan pada pengoptimalan equivalent. Ada kompleks instruction set komputer dalam kurung model instruksinya model panjang dan lebih banyak model pengalamatannya. Lanjut kita masuk ke jenis operan. Jenis operan ada address dan number, dan integer atau floating point, dan character, dan ASCII, logika data, dan bits or flags. Apa ada bedanya antara number dan character? Number itu contohnya menurut saya contohnya itu seperti nomor angka 1, 2, dan 3 misalnya. Kalau character itu adalah kata tanda, misalnya tanda baca seperti tanda tanya, tanda koma, dan tanda seru, dan tanda kutip. Nah, lanjut kita masuk ke siklus instruksinya. Nah, siklus instruksinya itu ada 2 steps, fetch, execute. Nah, ada di sini gambarnya, kawan-kawan bisa lihat. Ada start dan ada fetch, next instruction, dan execute instruction, dan hard. Nah, kita akan mengikuti panah dari tabelnya ini. Nah, panahnya dari start ke fetch, next instruction, lanjut ke execute instruction, lanjut ke hard. Nah, panah dari hard dari instruction tadi ke tengah di start panahnya. Lanjut kita ke fetch change. Pemrograman counter visi berisi address instruksi berikutnya yang akan diambil
Prosesor mengambil instruksi dari memori pada lokasi yang ditunjuk oleh PC. Naikkan PC. Kecuali ada perintah tertentu, instruksi dimasukkan ke instruction register atau IR. Prosesor menginterpret dan melakukan tindakan yang diperlukan. Ada juga execute change dalam berisi prosesor memori transfer data antara CPU dengan main memori. Prosesor input atau output transfer data antara CPU dengan input atau output modul. Data processing, operasi arithmetic dan logical pada data tertentu. Kontrol, mengubah urutan operasi, contoh jump, kombinasi di atas. Nah, sampai sini penjelasan tentang set-set instruksi karakteristik dari fungsi saya. Kurang dan lebihnya mohon saya dimaafkan. Nah, sebelum saya menutup video ini, saya akan menyimpulkan kesimpulan set-set instruksi dan fungsinya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa instruksi mesin harus mampu mengolah data sebagai implementasi keinginan kita. Set instruksi dalam kurung instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin dalam kurung machine code karena aslinya berbentuk biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly untuk konsumsi ke manusia dalam kurung programmer. Biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Di dalam sebuah instruksi terdapat beberapa elemen instruksi. Dalam sebuah instruksi terdapat beberapa elemen instruksi yaitu tadi saya sudah jelaskan operation code of code dan source operand reference dan result operand reference dan next instruction reference. Terdapat kumpulan unit set instruksi yang dapat digolongkan dalam jenis-jenis yaitu 1. Pengolahan data, dan 2. Perpindahan data, dan 3. Penyimpanan data, dan 4. Kontrol aliran pengopraman program flow control. Nah, sampai sini kesimpulan saya. Kurang dan lebihnya mohonlah saya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.